Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puja syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga mampu hadir di tempat ini untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan Ustaz. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke. Saya absen dulu ya, dengar namanya. Nur Alfia, hadir Ibu. Fitri Widyajaya, hadir Ibu. Syarifah, hadir Bu. Ainun Mardia, Sekian Naswa Sende, Hadir Ibu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus Krebs. Capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengetahui pengertian dan sejarah mengenai siklus Krebs, siswa dapat mengetahui fungsi dari siklus Krebs, siswa dapat memahami 8 tahapan pada siklus Krebs. Oke, sebelumnya, ada yang pernah dengar kata siklus Krebs? Belum. Pernah. Belum. Belum? Iya. Nah, siklus Krebs ini merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi. Siklus ini adalah serangkaian reaksi kimia untuk melepas energi melalui oksidasi asetil CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Pada intinya siklus Krebs ini terjadi bagi organisme yang bernafas. Kalian bernafas tidak? Iya. Bernafas. Berarti kalian terjadi siklus Krebs. Sejarah siklus Krebs. Siklus ini ditemukan oleh seorang ahli kimia dan biologi asal Amerika yang bernama Albert St. George pada tahun 1930. Namun pada saat itu yang ditemukan hanya berupa beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Kemudian pada tahun 1937, seorang ahli biokimia sekaligus dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel yang disebut dengan siklus Krebs. Penamaan siklus Krebs ini diambil dari penemunya yakni Sir Hans Adolf Krebs. Nah, siklus Krebs ini terjadi pada mitokondria. Ada yang pernah dengar apa itu ATP? Energi, Bu. Ya, betul sekali. ATP ini singkatan dari adenosin trifosfat atau energi. Nah, ATP ini merupakan molekul penyimpan energi yang dihasilkan dari tahapan pertama proses respirasi aerob, di mana energi yang dihasilkan berupa ATP. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi. Nah, ini ada fungsi dari siklus Krebs. Yang pertama itu, fungsi siklus Krebs memberikan suplai dan memasok ketersediaan prekursor dalam pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses protein secara sistematik. Yang kedua, mengontrol, menyusun dan mengatur dengan baik beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak dipakai pada proses sintesis. Yang ketiga, membantu mengatur dan mengendalikan sistem enzim lewat molekul, senyawa-senyawa serta seluruh komponen yang ada pada siklus tersebut. Yang keempat ada memproduksi CO2. Apa itu CO2? Karbon dioksida. Dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah yang relatif cukup besar. Yang kelima memberi hasil maksimal dari oksidasi karbohidrat, zat protein dan lipid untuk nantinya dimetabolismekan sehingga bisa berbuah menjadi asam asetil CO2H. Ini adalah dua tahapan penting dalam siklus Krebs. Yang pertama ada dekarboksilasi oksidatif yang merujuk pada tahap perubahan asam piruvat menjadi asetil CoA. Lalu ada siklus Krebs yang merujuk pada dibawahnya matriks mitokondria untuk melakukan serangkaian siklus Krebs. Bagaimana proses siklus Krebs? Sebelum kita masuk ke proses siklus Krebs, kita ice breaking dulu ya, supaya fokus.
Ya, Bu. Ice breaking-nya itu sambung lagu tapi dengan lirik yang salah. Oh iya. Paham? Paham. Paham? Paham. Saya tunjuk ya satu-satu. Hmm? Nah, saya duluan yang anu lagunya, baru kalian yang sambung. Tapi dengan lirik yang salah. Oke, contoh. Sekia ya. Cicak-cicak di dinding. Pelangi-pelangi. Terlalu santai. Bukan begitu contohnya. Contohnya. Oke, paham. Iya, dengan lirik yang salah. Contohnya ya, contoh. Saya kasih contoh. Misal saya bilang cicak-cicak di dinding, diam-diam menimang. Ya? Begitu. Oke. Siapa nih? Rizal. Belum ada 1 bulan. Boleh dulu. Sebelum kita. Ada lirik yang salah. Oke, Sekia. Itu tadi. Belum ada 1 bulan. Depana gede si ulen. Oke. Cari Pak. Ya, belum ada 1 bulan. Ku yakin masih ada rasamu kepadaku. Satu kali lagi, Fajri. Malam-malam aku sendiri. Tanpa uang mulai. Nah, kita masuk pada tahapan siklus Krebs. Di sini ada 8 tahapan pada siklus Krebs. Ada tahapan pertama yaitu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintasa. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinasa yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat di sini dibentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat. Pada tahap ini isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NHDH+. Nah, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses pada tahapan selanjutnya suksinil CoA diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat untuk membentuk GTP. Pada tahap ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap yang ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon karbon atom sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kemudian malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga dihasilkan senyawa berupa NHDH. Adalah dari proses siklus Krebs akan dihasilkan 2 FADH2, 2 NHDH dan 2 ATP. Tadi sebelumnya ATP itu kan adalah energi. Saya mau tanya, kalau manusia itu energinya berupa apa? Makan. Ya betul. Kalau kalian tidak makan, kalian pasti lemah, letih, lesu. Ayo. Ya betul. Terus apa lagi selain makan? Tidur. Minum. Tidur. Ya minum juga, tidur juga. Sebelum ibu tutup pembelajaran ini, ada yang bisa simpulkan materi hari ini? Sekian, silahkan. Baik, siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak.
Sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini bersumber dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Tepuk tangan dulu untuk saya. Oke, sebelum itu kalian Ibu akan membagikan lembar kerja untuk dikerjakan ya. Ini dikumpul sebentar sore. Oke. Sebelum menutup, Ibu punya pantun. Otot kawat tulang besi. Cakep! Dikira cupu ternyata suruh. Cakep. Cukup sekian presentasi. Saya ucapkan matur thank you.